Yang berhormat sudahlah. Ini kita nak bercakap dia kacau. Yang berhormat sudahlah, yang berhormat. Apa ni? Anggota Parlemen Malaysia dan sejumlah menterinya protes keras ke PM Anwar Ibrahim jika kerjasama pengelolaan Ambalat dengan Presiden RE Prabowo Subianto itu blunder. Ambalat yang mereka sebut Blok ND6 dan ND7 itu wilayah Kerajaan Sabah. Teriakan perang pun menggema saat-saat. Wakil Kepala Menteri Datuk Seri Jeffrey Kitingan kecewa berat jika keputusan ini dibuat tanpa berkonsultasi dengan Sabah. Itu merupakan cara lain untuk mengabaikan hak-hak kami, ujar Kitingan. Hal serupa juga dikatakan Wakil Menteri Luar Negeri Datuk Muhammad menuduh tuntutan Indonesia mencaplok Blok ND6 dan ND7 itu tidak benar. Wilayah Indonesia Laut Sulawesi dan bukannya Ambalat, ujarnya keras. Teriakan ini memantik reaksi dari Indonesia, sehingga sejumlah memori dan insiden konflik Indonesia dan Malaysia soal Ambalat terutama di tahun kembali terekam. Sehingga dalam rapat 30 Juli itu, PM Anwar mengingatkan insiden tersebut dan menyatakan, kesepakatan sudah terjalin di pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 27 Juni 2025. Ia menegaskan, jika tak ada kompromi hanya dua pilihan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Jika tidak mau berperang, harus mencari resolusi damai, ujar Anwar. Ia mengingatkan, jika perang maka rakyat yang dirugikan. Sebab PM Anwar pun sangat paham teriakan perang dari Parlemen Malaysia akan membuat TNI AL siaga di Ambalat. Sebab sejarah mencatat, Malaysia selalu memprovokasi. Pada 21 Februari tahun 2005, 17 WNI ditangkap kapal Malaysia KD Sri Malaka. Lalu 8 April tahun 2005, kapal perang KRE Tedong Naga 3 kali menyerempet dan mengusir kapal di Raja Malaysia. Puncaknya, pada 24 Februari tahun 2007, terjadi 3 insiden. Dimulai oleh kapal perang KD Budiman Malaysia masuk Ambalat hingga 1 mil pukul 10 WITE, disusul kapal perang Malaysia KD Sri Perlis masuk hingga 2 mil laut. Kedua kapal itu diusir keluar dari perairan Indonesia oleh KRE Welang. Namun KD Perlis membandel dan masuk 3.000 yard sekitar pukul 9 WTA dan KRI Guntung Suropati turun tangan mengusir kapal Malaysia itu. Namun pada pukul 11 WITE, pesawat patroli Malaysia melintas di wilayah udara RI sejauh 3.000 yard. Hal ini membuat TNI AL geram dan menyiagakan KRI Guntung Suropati, KRI Ki Hajar Dewantara, KRI Welang, dan KRI Keris. 2 tahun kemudian, tahun 2009, Indonesia kembali mengingatkan Malaysia untuk tak melakukan provokasi militer di Ambalat. Tejo Edi Purdijatno yang saat itu masih menjabat Kepala Staf Angkatan Laut, menurunkan 130 pasukan hantu dan marinir. Edi mengatakan, sejak Januari hingga Juni tahun 2009, sudah 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia memasuki Ambalat. Kini titik terang sengketa Ambalat yang berlangsung hampir 59 tahun itu sudah terlihat. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan angin segar perdamaian dan peluang Ambalat digarap PT Pertamina dan Petronas. Tapi ini belum final. Ini masih dalam kajian, jelasnya.